Oke, baik. Baik, terima kasih Andre, terima kasih Hans. Mungkin sebelumnya sebentar saya coba nyalakan kamera deh. Mohon maaf tadi barusan tiba-tiba mati lampu, jadi agak gelap-gelapan untuk sesinya. Mungkin sebelum kita mulai sesi tabulasi di sore hari ini sebagai lanjutan dari seri webinar kali ini, mungkin sedikit perkenalan dulu. Saya Elaine Shermandiafla, sudah jadi bagian dari tim tabulasi dari NUDC, NSCC, KDM, ILDBI, seperti yang tadi Andre sebut, sejak tahun 2020 bersama dengan Hans di sini. Tapi mungkin sebelum itu saya mulai untuk uh, menjadi tabulator sejak tahun 2018 di bawah bimbingannya Andre langsung. Mungkin nggak terlalu jauh dari kalau Andre, mungkin Bapak Ibu semua tahu Andre juga tabulasi, mungkin tidak terlalu jauh dari itu. Hans juga kalau tidak salah sama sejak SMA sudah punya pengalaman tabulasi dikit-dikit, tapi pada saat Hans masuk ke kuliah di tahun 2020, langsung menjadi bagian dari tim tabulasi nasional bersama dengan kami di sini. Jadi untuk materi hari ini kami buat bersama dengan teman-teman dari tim tabulasi nasional juga, ada Andre dan Ariel. Mungkin Hans mau perkenalan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya. Oh ya, boleh. Mungkin perkenalkan lagi ya teman-teman, Bapak Ibu yang mungkin masih ada di sini. Saya Leonardo San Sebastian. Pengalaman bentabulasi mungkin sudah disebutkan oleh Lala ya. Dimulai kurang lebih semenjak pandemi uh, ada. Saya belajar tabulasi waktu itu belajar secara otodidak dan waktu itu sempat diajak juga oleh Andre dan Lala untuk bergabung di tim tabulasi nasional. Dan ya, mungkin segitu saja perkenalan saya. Lala masih di mute. Astaga, maaf. Oke, terima kasih Hans. Mungkin selanjutnya kita langsung masuk aja mengenai agenda yang akan kita bahas di sore hari ini. Mungkin boleh next. Ya, di sini akan ada 3 hal utama yang akan kita bahas. Dan akan ada mengenai pertama, tupoksi dari tim tabulasi, lalu mengenai principles and practicals dari tabulasi sendiri, di mana sini akan mencakup, kita akan bahas mengenai uh, cara pembuatan draw, prinsipnya seperti apa, mengapa digunakan metode seperti itu, lalu kalau bagaimana cara menentukannya, atau mungkin akan bahas babak eliminasi nanti, alokasi juri, nanti semua akan kita bahas dalam bagian tabing principles and practicals. Lalu terakhir kita akan bahas mengenai kendala yang kerap kali terjadi pada saat pelaksanaan acara yang kita lihat dari sisi tim tabulasi sendiri. Boleh next. Pertama kita akan bahas mengenai tupoksi dari tim tabulasi. Sebenarnya dari namanya aja tabulasi, artinya kita membahas mengenai tabulasi, mengenai pengolahan data, statistik numerik yang ada selama perlombaan tersebut. Dimana kalau dalam lomba debat, artinya kita akan membahas mengenai um, mengolah data mengenai skor-skor yang diterima oleh setiap peserta maupun setiap juri dalam bentuk feedback selama perlombaan berlangsung. Oleh karena itu, berkaitan dengan penilaian tersebut, semuanya menjadi tugas utama dari tim tabulasi. Bagaimana detailnya? Yaitu pertama, kita harus menyiapkan sistem tabulasi skor numerik secara perlombaan. Ini mencakup bagaimana kita akan merekap data tersebut, mengurutkannya, dan bagaimana selanjutnya kita akan menuangkan hal tersebut menjadi sebuah draw atau match up atau penjelasan mengenai siapa melawan siapa pada saat suatu babak perlombaan itu sendiri. Lalu, selain dari hal utama yang mengenai pengolahan data, penilaian data numerik yang kita terima tersebut, selain itu kita juga akan bertanggung jawab mengenai hal-hal lain yang berkenaan dengan penilaian substantif kompetisi. Jadi bukan hanya angka, tapi juga biasanya bersamaan dengan uh, tim tim juri inti, kita juga akan melihat mengenai uh, pembagian penilaiannya akan seperti apa. Mungkin ada beberapa kompetisi yang membagi menjadi minor, matter, method, berapa persen, berapa persen, berapa persen. Nanti mungkin kita harus menyiapkan lembar penilaian sesuai dengan persentase substantif tersebut, atau mungkin kita juga
di bagian feedback atau umpan balik bagi juri. Di situ juga kita harus berkoordinasi dengan tim juri inti mengenai berapa range penilaiannya, dengan kriteria seperti apa. Kita harus bersama dengan tim juri inti menyampaikan hal tersebut kepada para juri maupun kepada para peserta. Dan terakhir, eh, karena tim tabulasi sudah diberikan kepercayaan untuk mengatur penilaian-penilaian tersebut, tim tabulasi harus menjaga kerahasiaan data dan bersikap independen. Independen dalam arti tidak berpihak kepada tim manapun, kepada juri manapun. Jangan sampai karena ada keberpihakan tersebut, misalnya sebuah tim dengan sengaja selalu diatur dengan juri yang mereka suka, misalnya. Atau karena tidak suka kepada suatu tim, maka yang diatur ke tim tersebut adalah juri yang dia tidak sukai, gitu misalnya. Jangan sampai ada campur tangan pribadi karena hal-hal pribadi yang dilakukan ke dalam penyelenggaraan tugas dari tim tabulasi itu sendiri selama acara berlangsung. Dari tugas tersebut, fungsi utama dari tim tabulasi sebenarnya adalah untuk menjaga dan menyajikan data yang tepat. Penting sekali data tersebut harus tepat karena ini menyangkut dari keberlangsungan kompetisi tersebut. Sehingga ketika kita berhasil menyajikan data yang tepat dan menjaga data yang tepat tersebut, maka kompetisi dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu sebenarnya mungkin kalau tadi sudah nanti setelah sesi ini mungkin kita teman-teman Bapak Ibu mungkin mendengarkan sesi mengenai cara menyelenggarakan lomba, bagaimana cara menjadi tim juri inti, atau mungkin pada seri-seri sebelumnya sudah mendengarkan bagaimana cara berdebatnya dengan baik dan benar, tapi di sini kalaupun sudah ada tim panitia yang baik, tim juri inti yang baik, tim peserta yang baik, tapi tim tabulasi tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, tidak dapat menjaga kerahasiaan data, tidak dapat menyajikan data dengan tepat, misalnya terjadi kesalahan, maka perlombaan tersebut juga tidak dapat berjalan dengan lancar. Bahkan kemungkinannya lebih fatal apabila tim tabulasi melakukan sebuah kesalahan pada saat melakukan tugasnya. Oleh karena itu, penting sekali untuk tim tabulasi berhati-hati dan memastikan seluruh tugas dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik dan benar. Selain itu, biasanya kalau di lomba-lomba yang menggunakan tim teknis juga, banyak yang akhirnya mereka juga meminta tim tabulasi untuk mengoperasikan hal-hal teknis atau mungkin hanya berkoordinasi, meminta arahan, meminta masukan, tapi juga banyak yang meminta tim tabulasi secara langsung untuk melakukan koordinasi teknis juga. Biasanya kalau kami di tim tabulasi dan teknis untuk tingkat nasional, kami mengerjakan keduanya. Jadi di tim kami mengatur tabulasi kami juga mengatur Zoom-nya, live stream-nya, jadwalnya, itu semua juga kami yang persiapkan. Jadi tidak menutup kemungkinan ada perluasan dari tugas tim tabulasi untuk mencakup ke teknis, namun kembali lagi teknis bukanlah tugas utama dari tim tabulasi. Jadi kalau namanya hanya tim tabulasi, ya hanya melakukan tabulasi, kalau diminta untuk diperluas, baru kita masuk ke dalam teknis maupun nanti hal-hal lainnya yang biasa akan dikomunikasikan lebih lanjut oleh tim penyelenggara acara, orgkomnya, atau dari CAP tersendiri. Boleh next? Salah satu fungsi tugas pokok dari tim tabulasi adalah untuk menjaga privasi dan kerahasiaan data tadi. Hal ini sangat krusial dan harus sangat diperhatikan dengan baik kalau tim tabulasi harus bisa menjaga kerahasiaan data dari peserta-peserta yang ada, data-data yang Anda pegang. Mengapa? Karena selama berjalannya turnamen, Anda akan dipercayakan untuk memegang data pribadi peserta, meliputi biasanya ada nama lengkap. Kalau misalnya ada kompetisi-kompetisi yang mungkin nama ditabulasi dan nama aslinya berbeda, artinya Anda akan dipercaya untuk mengetahui nama lengkap mereka mengetahui kemudian nama dari yang ada di tabulasinya, lalu email, nomor handphone, mungkin ada beberapa yang juga minta data mengenai institusi, asal daerah, itu adalah data pribadi yang peserta kumpulkan, peserta berikan untuk keperluan turnamen dan keperluan tabulasi. Oleh karena itu, hal tersebut harus bisa dijaga oleh tim tabulasi dan keseluruhan panitia sebenarnya,
agar tidak tersebar. Karena belum tentu peserta tersebut atau orang yang bersangkutan uh, berkehendak atau setuju atau memberikan konsen kalau data tersebut dimiliki orang lain, misalnya. Jadi data tersebut harus dijaga dengan baik. Itu mengenai data pribadi peserta atau maupun data pribadi dewan juri, data pribadi pihak-pihak terkait dalam perlombaan tersebut. Pastikan Anda tidak memberikan data orang lain kepada pihak manapun sebelum Anda meminta persetujuan. Jadi harus ada persetujuan dari orang tersebut sebelum Anda memberikan datanya. Sama halnya seperti misalnya Anda memiliki nomor saya, atau nomor Andre, atau nomor Hans, atau nomor telepon mungkin dari Pak Ahmad, Pak Nyoman, atau siapapun itu, pastikan sebelum Anda memberikannya harus meminta izin, harus memberitahu terlebih dahulu kepada orang yang bersangkutan. Dalam aturan kompetisi, dalam ranah kompetisi pun juga seperti itu. Selanjutnya, Anda juga bertanggung jawab melindungi data internal turnamen. Meliputi apa saja? Pertama, meliputi feedback atau umpan balik juri yang diberikan pendebat kepada juri ataupun juri kepada juri lainnya. Mengapa ini penting untuk dijaga? Karena dalam perlombaan debat, bukan hanya peserta yang dinilai, tapi kita juga ingin melihat penilaian peserta atau penilaian sama juri kepada jurinya. Kami mau bahwa penilaian itu adalah sebuah penilaian yang sangat objektif. Oleh karena itu, kerahasiaan data harus dijaga. Jangan sampai misalnya juri yang bersangkutan atau juri lain bisa melihat nilai yang diberikan kepada seorang juri atau nilai yang diberikan oleh pihak ketiga kepada misalnya dirinya sendiri. Karena apabila terjadi hal-hal seperti ini, dia bisa tahu misalnya, oh tadi si tim yang ini ngasih saya nilai segini gitu misalnya. Atau misalnya, oh dia dikasih nilai segini sama si tim yang itu atau sama si juri yang itu akan menjadi omongan-omongan tidak enak dan ditakutkan nantinya kita tidak bisa mengatur respon orang-orang dan ditakutkan nanti penilaian objektif yang kita inginkan itu tidak dapat tercapai karena peserta maupun juri yang seharusnya memberikan feedback atau umpan balik tersebut menjadi takut untuk menyampaikan yang sejujurnya kalau misalnya ada komplain atau apapun itu karena takut dibaca lalu juri tersebut menjadi sakit hati atau misalnya juri tersebut menjadi offended, menjadi marah, atau sebagainya. Oleh karena itu, feedback dan umpan balik juri ini harus dijaga kerahasiaannya oleh tim tabulasi dan tim juri inti. Di sini yang bisa mengaksesnya. Selain dari itu, tidak boleh sampai ada yang bisa melihat feedback atau umpan balik yang diberikan ini, sekalipun setelah turnamennya berakhir. Lalu, tim tabulasi juga harus menjaga kerahasiaan mengenai penilaian yang diberikan juri kepada pendebat selama turnamen berlangsung. Apabila sudah setelah turnamen atau dalam settingan yang open ballot, mungkin diperbolehkan. Tapi selama turnamen berlangsung, pastikan penilaian tersebut tidak bocor, tidak diketahui oleh orang lain selain pihak yang memberikan nilainya dan tim tabulasi maupun tim juri inti yang mengelola nilai tersebut. Karena nilai tersebut akan berpengaruh pada ronde-ronde selanjutnya, nilai tersebut akan berpengaruh pada awardings atau pada penghargaan yang akan diberikan nantinya. Oleh karena itu, penilaian tersebut bersifat rahasia dan baru boleh dirilis setelah perlombaan berakhir. Lalu, tim tabulasi juga bertanggung jawab melindungi data internal turnamen mengenai mosi yang belum dirilis ke publik, karena mosi akan dirilis secara bertahap setiap rondenya. Kalau misalnya sampai mosi ini terilis sebelum mosi ini tersebar, diketahui oleh orang sebelum waktunya untuk dirilis, maka ini akan menambahkan beban tanggung jawab juga dari tim juri inti untuk menyiapkan mosi yang baru. Dan itu tentu saja akan mengganggu kelancaran dari turnamen. Mungkin turnamen harus diundur. Inti memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan mosi baru ini. Jadi, pastikan juga mosi yang belum dirilis ke publik bisa dijaga kerahasiaannya. Lalu juga mengenai hal-hal yang bagian dari diskusi internal antara panitia atau dengan tim juri inti maupun dengan tim juri pada umumnya, dengan siapapun hal yang menyangkut diskusi internal, misalnya mengenai konflik, mengenai ada isu-isu yang harus ditangani, atau misalnya mengenai permasalahan kode etik kalau sampai melibatkan tim tabulasi atau tim tabulasi mengetahui sesuatu, pastikan Anda bisa menjaga kerahasiaan mengenai hal-hal tersebut yang menyangkut diskusi internal maupun hal-hal yang bersifat rahasia yang dianggap rahasia oleh pihak-pihak terkait. Karena pada dasarnya tim tabulasi ini
kita beroperasi, kita bekerja dengan dasar asas kepercayaan yang sudah diberikan. Kalau misalnya kita tidak dapat dipercayai, tim tabulasi tidak dapat dipercayai, maka siapa yang bisa mengolah data tersebut? Karena selain dari hal-hal diskusi tadi, hal yang sebelum sudah saya jelaskan mengenai data pribadi, penilaian, feedback, itu adalah suatu hal yang sifatnya sangat-sangat rahasia. Kalau misalnya mengenai hal kecil saja, diskusi saja tidak bisa dipercayai, maka apa jaminannya tim tabulasi dapat menjalankan tugasnya dengan baik? Oleh karena itu, tim tabulasi harus bisa menjaga kerahasiaan data, baik data pribadi, data internal, maupun hal-hal yang sudah didiskusikan dengan baik, jangan sampai diketahui oleh pihak lain. Untuk mencegah terjadi kebocoran data tersebut, kami sangat menyarankan tim tabulasi maupun sebenarnya ini juga mencakup ke tim penyelenggara, ORCOM, maupun tim CAP atau juri-juri lainnya, atau secara umum saja, tapi yang paling utama adalah hindari bergosip, terutama pada saat kompetisi berlangsung. Karena biasanya pada saat Anda berbicara dengan orang lain, bergosip, ngobrol, santai, suasananya cair, bisa aja kelepasan ketika Anda ngomong sesuatu. Bisa aja itu suatu hal yang seharusnya tidak Anda beritahukan ke orang lain, Anda lupa, Anda tidak berhasil mengontrol diri, lalu kemudian akhirnya jadi nggak sengaja keceplosan, misalnya. Atau diceritain ke orang lain. Aduh, sorry, jangan ceritain ke orang lain lagi ya. Lalu nanti mulailah chain-nya, mulut ke mulut ke mulut ke mulut. Pada akhirnya informasi tersebut tersebar. Jadi sekalipun itu adalah orang yang sangat Anda percayai, jangan bergosip, jangan diberitahukan informasi-informasi yang bersifat rahasia untuk menjamin kelangsungan dari acara tersebut. Karena kalau misalnya sampai bocor, dampaknya bisa ke semua pihak. Jadi pastikan Anda berusaha menghindari gosip. Lalu, pada saat Anda melakukan share screen seperti yang dilakukan Hans sekarang misalnya, Anda juga harus hati-hati. Kami sangat menyarankan untuk menggunakan layar tambahan. Jadi yang mau Anda share screen itu adalah konten yang ada di layar tambahan Anda. Jangan sampai nanti ternyata Anda mau share draw, tapi ternyata share-nya jadi whole screen, terus ada chat WhatsApp kelihatan. Atau misalnya ada mau share draw, tapi Anda lagi buka admin area, lalu kelihatan tim standing-nya. Seharusnya belum boleh di-release gitu misalnya. Jadi pastikan ketika Anda melakukan share screen itu berhati-hati sebelum Anda klik share, kalau misalnya dalam settingan online maupun di proyektor pada saat settingan offline, Anda harus memastikan, oh bener nggak ya ini, bener ya yang ini. Jangan double check, triple check, jangan sampai yang Anda share adalah hal-hal yang bersifat pribadi, internal, atau mungkin jangan-jangan tim standing atau tim score atau ballot dari round sebelumnya di silent round gitu, misalnya tiba-tiba Anda kerilis hasilnya, pastikan Anda berhati-hati saat melakukan share screen. Lalu, apabila Anda memiliki file-file di Google Drive yang bersifat pribadi, contoh motion sheets, atau misalnya breaking slides, atau misalnya data peserta, dan lain-lainnya, pastikan file-file tersebut Anda berikan aksesnya menggunakan email. Bukan Anda menggunakan link yang bisa diakses oleh semua orang. Pastikan Anda kirim langsung ke email orang yang ingin Anda share, untuk memastikan tidak ada pihak-pihak lain yang bisa mengakses selain dari yang Anda kirim, Anda tujukan tersebut. Lalu ketika Anda mengirimkan pengumuman via email, pastikan Anda menggunakan BCC juga. Jangan karena biar Anda disiapkan terlebih dahulu, ketika sudah siap, lalu Anda BCC ke semuanya. Jangan lupa kalau saya biasanya sih tambahin penerimanya ke diri saya sendiri juga untuk memastikan yang saya kirim itu kontennya apa, apakah sudah benar atau belum. Bahkan kalau bisa sebelum Anda mengirim email tersebut, kirim test mail ke diri Anda sendiri atau ke teman Anda, cek udah benar atau belum, ada kesalahan atau enggak, ada hal-hal yang seharusnya enggak di situ atau enggak, gitu. Lalu, apabila Anda menggunakan Tabicat, pastikan Anda memahami seluruh fungsi public feature pada Tabicat. Mengapa? Karena dalam Tabicat ada fungsi-fungsi mengenai release team tab to public misalnya, release judge tab to public, judge tab release, team tab release misalnya, atau hanya mengenai breaking team release breaking teams, dan lain-lainnya. Jadi Anda harus mengetahui data mana yang ingin Anda rilis ke publik. Jangan sampai baru breaking teams, baru mau masuk ke babak eliminasi, tapi yang Anda rilis adalah full team tab. Gitu. Jadi pastikan lagi Anda memahami seluruh fungsi public feature pada saat Anda ingin rilis, pastikan Anda merilis hal yang tepat. Jangan sampai salah. Double check, triple check everything. Lalu terakhir,
pada saat Anda melakukan tabulasi, pastikan Anda melihat lingkungan sekitar Anda. Apakah jangan sampai ketika Anda membuka laptop, lalu di belakang Anda posisinya membelakangi peserta. Jadi peserta ada di belakang Anda buka laptop, mengerjakan tabulasi, lalu yang di belakang Anda semua bisa melihat tabulasi yang lagi dikerjakan, misalnya. Pastikan kalau biasanya sih saya paling aman, belakang saya tembok polos, nggak ada yang bisa lihat, bukan kaca, lalu kanan kiri saya harus steril biasanya. Kalaupun misalnya dalam kondisi harus ada pengumpulan ballot atau lembar penilaian secara fisik, biasanya saya akan naruh meja di depan, jadi dari sisi depan aja ditaruh, mereka nggak bisa ngelihat dari laptop saya, dan ballot tersebut biasanya akan dilipat, jadi yang mengantarkan pun tidak bisa lihat, gitu. Lalu, jangan lupa ketika Anda harus meninggalkan laptop, meninggalkan hal-hal lainnya, itu dikunci terlebih dahulu, laptopnya di-lock atau dimatikan, atau ruangannya harus dikunci, gitu. Lalu pastikan juga Anda menggunakan laptop Anda sendiri, Anda menggunakan akun email Anda sendiri, jangan sampai menggunakan akun orang lain, karena takutnya bisa disalahgunakan oleh orang tersebut, informasi yang bisa ia akses. Gitu. Jadi pastikan kerahasiaan itu benar-benar terjaga. Mungkin selanjutnya akan dibahas mengenai typing principles and practicals preliminary round draw. Saya serahkan ke Hans. Baik, terima kasih Lala atas pemaparannya tadi. Nah, mungkin kita akan langsung masuk saja ke mungkin salah satu hal yang paling mungkin ini bisa dibilang rumit, bisa dibilang sederhana, namun yang paling penting pertama adalah preliminary round. Preliminary round ini tuh apa sih dan apa sih yang akan kita bahas? Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai draw, pairing ataupun matchup. Draw, pairing, atau matchup ini sebenarnya ya sederhananya adalah suatu tabel di suatu ronde mengenai siapa yang akan melawan siapa dan akan dijuri oleh siapa. Jadi akan ada tabel yang akan ada ruangan, tim mana melawan tim mana, dialokasikannya sebagai tim pemerintah kah, tim oposisi kah, tim opening government kah, kalau misalkan di British Parliamentary, dan akan dijuri oleh siapa. Nah, tanggung jawab untuk menentukan draw atau pairing ini adalah sepenuhnya kewenangan dari tim tabulasi dan tidak ada boleh pihak manapun yang mencampur tangani proses ini, bahkan termasuk tim CAP maupun pihak-pihak lainnya, bahkan mungkin juri undangan juga tidak boleh, apalagi peserta juga tidak boleh. Jadi dalam menentukan draw-nya seperti apa, ini sepenuhnya di kewenangan tim tabulasi. Nah, kalau di kewenangan tim tabulasi, lalu bagaimana tim tabulasi melakukan hal ini? Kita ada sistem, namanya prinsip power pairing, di mana semua tim yang berkompetisi akan mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya terlebih dahulu, dan tidak ada tim yang gugur selama babak penyisihan. Jadi apabila teman-teman mungkin sudah pernah ikut lomba debat, babak preliminary itu kan babak penyisihan yang dilakukan sebelum adanya babak gugur atau babak eliminasi. Dan di babak prelim ini biasanya akan ada 3 ronde, 4 ronde, 5 ronde, dan di ronde ini tim tidak akan ada yang gugur. Mereka akan berkompetisi di seluruh preliminary round, dan mereka akan berusaha mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Nah, dengan proses mereka mengumpulkan poin tersebut, terus gimana cara kita menentukan lawannya siapa? Jadi kan di setiap ronde, kalau misalkan kita membicarakan debat 3 on 3 atau 3 lawan 3, itu kan tim yang menang mendapatkan poin kemenangan 1, lalu akan diberikan skor oleh jurinya kan. Kayak tiap pembicara, oh pembicara ini skornya sekian, sekian, dan sekian, yang kemudian akan ditotal. Nah, itu yang akan kita gunakan menjadi basis, yaitu prinsip power pairing system. Prinsip power pairing system ini itu adalah metode sorting tim secara akurat. Kenapa sih kita melakukan adanya babak penyisihan terlebih dahulu gitu? Kenapa sih kita harus ada preliminary? Kenapa kok nggak langsung aja bagian pohon gitu? Kenapa kita tidak langsung babak gugur saja? Karena ini ada prinsipnya sebenarnya ada 2 hal. Yang pertama adalah memberikan kesempatan tim untuk rebound atau untuk membenahi kesalahan mereka dan mengurangi faktor eksternal. Karena di dalam debat ini, faktor eksternal itu bisa jadi mungkin terjadi. Misalkan performa tim yang belum optimal, kualitas penjurian yang kebetulan tidak sesuai dengan semestinya, atau bahkan mungkin pas sekali timnya sangat-sangat tidak mengerti mengenai mosi yang didebatkan, dan mungkin tidak representasi 100% terhadap kemampuan tim tersebut apabila mungkin diberikan mosi yang lain. Atau yang kedua, sesederhana kita memberikan kesempatan untuk tim untuk berlatih, mengembangkan diri, mendapatkan feedback dari juri-jurinya.
Jadi sebenarnya babak penyisian itu bukan hanya menjadi suatu filter ataupun sorting terhadap tim-tim yang terbaik untuk nantinya masuk ke babak eliminasi, tapi babak preliminary ini itu sebenarnya juga merupakan babak yang memberikan kesempatan tim itu tidak hanya untuk memperbaiki diri mereka, tapi juga untuk mengembangkan dirinya sebesar-besarnya. Karena kalau misalkan ada kompetisi yang dimana kompetisinya hanya babak eliminasi, ya tim yang paling lemah kemungkinan besar hanya akan berdebat satu kali, dan mereka tidak memiliki kesempatan, misalnya untuk berdebat mosi yang lain, atau mendapatkan kesempatan dijuri oleh individu yang lain, mendapatkan feedback lain misalkan, dan hal serupa. Oleh karena itu, babak penyisian itu salah satu prinsip atau salah satu ronde yang sebenarnya juga salah satu yang paling penting di dalam perdebatan ini. Dan prinsipnya dari power pairing ini sendiri adalah mempertemukan tim dengan kekuatan atau level yang serupa dengan menghindari tim tersebut bertemu lebih dari satu kali. Cara menentukannya, kita akan menggunakan poin kemenangan atau VP dan juga skor tim yang nanti akan saya jelaskan. Tapi pada prinsipnya, kita ingin supaya setiap terjadinya pairing, setiap terjadinya tim bertemu dengan tim lain, sebisa mungkin tim tersebut memiliki kesetaraan satu sama lain. Jadi timnya sama-sama kuat, misalkan sama-sama memiliki poin kemenangan sekali. Dan yang kedua adalah supaya sorting yang dilakukan atau pengurutan yang dilakukan juga lebih akurat untuk single elimination round. Nah, caranya bagaimana sih kita melakukan sorting tersebut? Caranya adalah dengan power pairing seperti ini. Di babak pertama, kita mengasumsikan semua tim itu setara. Kita tidak boleh berasumsi bahwa satu tim itu jauh lebih kuat daripada tim yang lainnya, hanya karena mungkin, oh mereka lebih sering ikut, lebih sering kelihatan di lomba-lomba debat sebelumnya, sementara tim lainnya itu jarang kelihatan. Sebagai tim tabulasi, prinsipnya kita tidak boleh mengasumsikan seperti itu. Asumsi kita, timnya masih setara, timnya masih sama kuat, karena sama-sama memiliki 0 poin kemenangan. Di sini makanya, oleh karena itu, babak pertama selalu dilakukan secara acak. Siapa bertemu dengan siapa, itu dilakukan secara acak. Kemudian, setelah berhasil mengumpulkan poin, jadi ini babak kedua dan seterusnya, tim kemudian diurutkan berdasarkan jumlah poin kemenangannya. Jadi udah menang berapa kali. Kalau misalkan di 3 on 3, berarti 1 VP. Kalau misalkan di BP, kan ada atau British Parliamentary, mereka kan victory point atau poin kemenangannya ada 4 ya. Ada 3, 2, 1, 0. Prinsipnya sama. Kita urutkan dulu berdasarkan jumlah poin kemenangannya. Kalau jumlah poin kemenangannya sama, kita urutkan berdasarkan jumlah skor tim tersebut. Jadi misalkan jumlah skor timnya 218, yang tim kedua 216. Poin kemenangannya sama. Oh ya sudah, yang 218 peringkatnya lebih tinggi. Nah, berdasarkan jumlah poin kemenangan tersebut, yang VP tadi, jumlah menangnya berapa kali atau jumlah poin kemenangannya berapa, dibuatlah suatu bracket. Oh, ini bracket poin kemenangan 1. Oh, ini bracket poin kemenangan 0. Oh, ini bracket poin kemenangan 2. Dan bracket inilah yang digunakan menjadi basis power pairing tadi, atau draw tadi yang ingin kita lakukan. Nah, kalau misalkan di dalam bracket itu jumlahnya ganjil gimana? Misalkan kalau di BP, jumlahnya kan harus 4 di dalam satu ruangan. Kalau jumlahnya 3 bagaimana? Atau kalau misalkan di 3 lawan 3 atau di B3 on 3, oh jumlahnya cuma 7 nih. Kan nggak cukup untuk membuat jumlah lawannya pas. Nah, dilakukanlah pull up. Nanti akan saya jelaskan di belakang pull up ini seperti apa, tapi definisinya terlebih dahulu, tim-tim yang berada di bracket tepat di bawah bracket yang dimaksudkan tadi akan ditarik ke atas untuk menggenapkan bracket tersebut. Nanti akan saya jelaskan. Tapi kita bahas terlebih dahulu caranya kita lalu mempertemukan tim-timnya itu bagaimana. Setelah bracket tadi dibuat, kita akan bahas format BP atau British Parliamentary terlebih dahulu, yaitu 4 tim di dalam satu ruangan. Skor timnya tidak berpengaruh sama sekali dalam penentuan draw. Kita hanya akan mempertemukan tim pada bracket yang sama, semua tim berpeluang untuk bertemu. Prioritasnya apa? Prioritasnya ada pada position balance. Position balance ini maksudnya apa? Position balance ini pada prinsipnya adalah tim kalau sudah pernah mendapatkan posisi, misalkan sebagai opening government, diusahakan untuk tidak mendapatkan opening government lagi di ronde babak penyisian selanjutnya. Ini juga sama dengan 3 on 3, nanti 3 on 3 juga ada. Jadi tim yang sudah berdebat sebagai government, ya diusahakan tidak mendapatkan opposition. Tapi untuk British Parliamentary, ini itu pemrioritasan yang paling utama. Jadi, timnya dipertemukan, bracketnya sama,
Nah, cara menentukannya ya sudah dilihat supaya position balance-nya masih sama atau semua tim masih istilahnya tidak mendapatkan satu posisi, misalkan lebih dari satu kali, kira-kira gimana draw-nya? Nah, itu sistem di British Parliamentary itu seperti itu cara melakukan draw-nya. Kalau 3 on 3, ini berbeda. Kalau 3 on 3 itu pengurutannya itu langsung menggunakan poin kemenangan dan jumlah skor tim mereka. Kalau misalkan skor timnya ada yang sama, akan menggunakan tiebreaker, yaitu margin. Nah, caranya mempertemukan gimana? Jadi setiap bracket dibagi menjadi 2 sub-bracket. Jadi misalkan ada 16. Nah, peringkat 1 sampai 8 itu sub-bracket atas, 9 sampai 16 itu sub-bracket bawah. Nah, tim peringkat pertama sub-bracket atas, yang tadi peringkat 1, akan bertemu dengan tim peringkat pertama sub-bracket yang bawah, atau tim yang berada di peringkat 9. Jadi, tim peringkat pertama bertemu dengan peringkat 9, tim peringkat kedua bertemu dengan tim peringkat 10, tim peringkat 3 bertemu dengan 11, dan seterusnya. Jadi, dibagi 2, 9 teratas dan 8 teratas, lalu 9 sampai 16, yang sama-sama peringkat 1 di masing-masing sub-bracket bertemu, yang peringkat 2 bertemu, peringkat 3 bertemu, dan seterusnya. Jadi kurang lebih ini cara istilahnya membuat draw, baik untuk BP maupun 3 on 3. Nah, sekarang kita berbicara pull up tadi, yaitu kalau misalkan jumlah tim di dalam satu bracket itu ganjil, lalu bagaimana? Yang cara kita lakukan adalah pull up namanya. Di British Parliamentary, pull up itu dilakukan secara random atau secara acak. Jadi tim manapun yang berada di bracket tepat di bawah bracket yang berjumlah ganjil dapat ditarik ke bracket di atasnya. Jadi siapapun bisa, tidak ada peraturan khususnya. Nah, di 3 on 3 ini yang berbeda, ini yang unik. Ada 2 metode yang dilakukan. Ini dipilih salah satu ya, bukan dua-duanya dilakukan bersamaan. Yang pertama adalah intermediate bracket. Intermediate bracket ini apa? Intermediate bracket ini adalah tim teratas pada bracket yang tepat di bawah bracket dengan tim ganjil dipasangkan dengan tim terbawah pada bracket yang berjumlah ganjil tersebut. Jadi misalkan di bracket poin kemenangan 1 jumlahnya ada 17. Ya sudah, tim di peringkat 17 akan bertemu dengan tim peringkat pertama di bracket poin kemenangan 0. Jadi yang paling bawah di poin kemenangan 1 bertemu dengan yang paling atas di poin kemenangan 0. Jadi di tengah-tengah gitu. Konsepnya seperti di tengah-tengah gitu. Nah, kalau pull up bagaimana? Kalau pull up, tim teratas pada bracket tepat di bawah, itu kita tarik masuk ke bracket atas. Jadi, bukan tim peringkat paling bawah ketemu sama yang paling atas sekarang, tapi tim yang peringkat paling atas pada bracket yang tepat di bawah bracket dengan jumlah ganjil itu, sekarang bergabung dengan bracket di atasnya. Dan penentuannya seperti tadi, break and slide. Jadi karena sekarang mungkin mereka di peringkat 16 misalkan, ya berarti mereka ketemu tim dengan peringkat 8 di bracket tersebut. Jadi perbedaannya adalah sama-sama tim teratas yang diambil untuk naik bracketnya, tapi penentuan lawannya kalau intermediate, langsung lawan tim terbawah di bracket yang ganjil tadi. Kalau pull up, dilakukan break and slide, kalau 16 berarti tim peringkat 8 ketemu sama 16, begitu. Jadi kalau pull up, dia ditarik ke atas, gabung ke bracketnya, pakai break and slide untuk menentukan lawannya. Kalau intermediate, langsung yang paling bawah ketemu yang paling atas di yang bawah itu. Kurang lebih seperti itu untuk format 3 on 3. Nah, sekarang untuk position balance, yang tadi saya bilang. Position balance ini, position balance ini adalah prioritas tertinggi dalam menentukan draw, terutama untuk BP. Ini itu menghindarkan tim mendapatkan posisi yang sama secara tidak merata. Kalau misalkan formatnya 4 ronde, ya berarti kan bisa nih setiap tim mendapatkan OG sekali, OO sekali, CG sekali, dan CO sekali. Tapi untuk format 8 ronde, ya pasti akan 2 kali masing-masing posisinya. Diusahakan tidak mendapatkan satu posisi lebih dari 2 kali. Kalau misalkan rondenya 8. Kalau rondenya 4, ya diusahakan tidak lebih dari 1 kali. Nah, tapi kalau tidak bisa bagaimana? Kalau tidak bisa, ya sudah. Kalau misalkan di dalam bracket poin kemenangan 9, misalkan, timnya hanya 4. Dan kebetulan ada 2 tim yang sudah mendapatkan CG 2 kali, sudah mendapatkan CG 2 kali. Ya, memang kalau misalkan seperti itu, ya sudah, salah satu tim harus mendapatkan CG lagi, dan hal itu
tidak masalah kalau asal bracketnya itu terbatas pada jumlah yang sudah terbatas itu. Jadi kalau misalkan bracketnya memang cuma ada 4 tim, dan 4-4-nya sudah pernah menjadi OG, ya tidak masalah untuk ada tim yang menjadi OG lagi, begitu. Jadi position balance ini dilakukan untuk menentukan draw apabila memungkinkan, tapi ini menjadi prioritas paling utama. Nah, tim history menjadi prioritas yang di bawah position balance. Jadi tim history ini pada dasarnya tujuannya itu untuk meminimalisasi tim yang saling dalam tanda kutip mencuri poin satu sama lain. Jadi kalau misalkan saya sudah bertemu dengan timnya Lala, ya diusahakan saya tidak ketemu lagi dengan timnya Lala karena saya sudah pernah melawan timnya Lala kan. Akan lebih baik kalau misalkan tim saya bertemu dengan tim yang lain. Karena berarti secara match up, secara pairing lebih adil dan lebih representatif karena saya bertemu dengan tim yang berbeda di turnamen ini, bukan tim yang sama terus saya lawanan dengan mereka secara terus-menerus. Itu tim history, salah satu prioritas yang juga digunakan dalam draw di tabulasi. Nah, konflik ini umumnya sudah tidak digunakan. Konflik ini ada dua. Yang pertama adalah institutional conflict. Misalkan tim dari, kalau universitas saya kan Institut Teknologi Bandung, misalkan tim dari Institut Teknologi Bandung bertemu satu sama lain. Ya, konflik ini pada dasarnya menghindarkan tim dengan institusi yang sama untuk bertemu. Jadi tim saya dari ITB tidak akan bertemu dengan tim ITB yang lain. Untuk orang-orang yang mendukung konsep ini berkata bahwa prinsipnya sama dengan tim history, di mana tidak mencuri poin satu sama lain dari institusi yang sama. Namun sebenarnya kritiknya valid juga, di mana kritiknya mengatakan bahwa kalau sudah berkompetisi, sebenarnya sudah tidak diperhatikan institusinya dari mana. Toh kan sama-sama tim, gitu. Jadi, nggak boleh dong kita istilahnya untuk mengasumsikan hanya karena institusinya sama, terus tidak boleh bertemu. Oleh karena itu, karena konsnya bagi kebanyakan orang lebih banyak dibandingkan dengan pro-nya, sudah jarang sekali digunakan institutional conflict ini. Personal conflict, ini mungkin sedikit berbeda. Personal konflik ini itu konflik personal dari individu yang ada di suatu debat. Misalkan saya bertengkar hebat dengan Lala, sampai saya tidak nyaman, dan kalau misalkan kita bertemu di suatu ruangan debat yang terjadi berantem. Nah, personal konflik itu berusaha menghindarkan itu. Tapi sekali lagi, ini juga tidak umum digunakan dan bahkan tidak pernah digunakan kalau setahu saya semenjak tahun 2020. Karena apabila ada personal konflik, sudah ranahnya sudah bukan ranah tabulasi dan ranah kompetisi lagi untuk mengakomodir personal konflik itu. Karena kan jatuhnya ya sudah, individunya bertengkar dengan individu yang lain. Jadi biasanya yang kami tawarkan adalah kalau Anda tidak nyaman melawan tim ini, ya sudah, Anda tidak perlu berdebat, tim Anda melakukan iron person, atau istilahnya kalau di British Parliamentary karena timnya 2 orang, ya 1 orang speech 2 kali, atau kalau di 3 on 3, ya tim sisanya untuk speech lebih dari 1 kali, begitu. Jadi ya kurang lebih itu yang dipertimbangkan. Ini salah satu contoh metode pull up dan draw dalam British Parliamentary. Ini kalau teman-teman lihat, mana ya, annotation. Kayaknya nggak ada. Oke, ini kalau teman-teman lihat, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ini kalau teman-teman lihat ada 1, 2, 3, 4. Ini tuh maksudnya apa? Ini tuh peringkat dari masing-masing tim kalau diurutkan berdasarkan poin kemenangan dan jumlah total skor. Jadi tim CG, Hugging ini itu peringkat 1, sementara lalu N ini peringkat 2, Hills peringkat 3, dan seterusnya. Jadi semuanya ada di sini. Nah, yang perlu diperhatikan sebenarnya hanya ini aja. 3 lingkaran ini. Yang pertama adalah points. Jadi ini itu untuk teman-teman untuk melihat, pointsnya yang ada di satu ruangan ini bagaimana. Kalau teman-teman lihat nih yang paling atas, ini ada 15, 14, 17, 15. Ini berarti tim dengan poin kemenangan 17 bertemu dengan 15, 15, dan 14. Apakah draw ini benar atau enggak? Ternyata sudah benar. Kenapa? Karena benar, tidak ada poin kemenangan lain yang lebih tinggi dari 14 yang bisa dialokasikan di atas. Karena kalau teman-teman lihat udah nggak ada nih yang 15. Ya sudah, makanya 14-nya ditaruh ke atas. Terpull up istilahnya. Ini juga sama. 11-nya ada banyak. Tapi nggak cukup nih untuk istilahnya bikin draw yang satu roomnya itu 11 semua. Makanya yang terjadi adalah, kan kalau teman-teman lihat nih, 11-nya itu ada 3 kali 4, 12, ada 13. Ya, kalau di sini.
Nah, kalau misalkan kita bikin, room-nya 11 semua, lalu 11-nya di satu room di 12, jadinya tidak adil untuk satu room ini, karena yang terpull up hanya satu. Makanya pull up yang terjadi oleh sistem Tabbycat, tiga-tiganya di pull up, lalu 10-nya dinaikkan untuk membuat room yang seperti ini, yang jadi lebih adil. Lalu sisanya, ini 10 semua, sudah bagus. Ini mungkin juga sama, karena jumlahnya lagi-lagi 13. Kalau misalkan dibagi menjadi 4 room, kan tidak memungkinkan. Jadinya yang ditaruh di ruangan ini. Nah, selain hal itu, yang diperhatikan juga adalah yang di belakang ini, position balance. Tim-tim yang bisa di pull up dan tim-tim yang tidak perlu di pull up, itu juga diperhatikan dari position balance ini sendiri. Karena lihat nih position balance-nya. Oh, oke, ini satu nih di sini kalau teman-teman lihat. Ini maksudnya adalah mereka sudah menjadi OG baru satu kali. Jadi nggak masalah untuk kita taruh mereka jadi OG lagi. Karena yang lain kan kalau dilihat, dua, 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 dua ini. Berarti di posisi lain sudah pernah 2 kali. Jadi make sense dan masuk akal untuk mereka di pull up untuk ditaruhkan di sini. Sama halnya dengan yang VV11 ini. Kenapa ditarik ke atas? Karena dia bisa jadi OG di sini untuk memenuhi ruangannya. Kalau misalkan kita ganti nih yang 12 dipindah ke sini, dia OG-nya jadi 3 kali. Position balance-nya jadi tidak balance. Sama halnya dengan yang 11 ini. Dia kan jadi CO nih di sini misalkan. Nah, menjadi CO di sini, kenapa? Karena dia baru menjadi CO-nya 1 kali instead of 2 kali, misalkan seperti itu. Jadi pada dasarnya random pull up, yang di pull up random, dan position balance itu yang diperhatikan dari BP ini. Oke. Nah, untuk pull up yang Asian ini juga kurang lebih sama yang tadi saya bilang intermediate bracket. Ini di peringkat 19 bertemu dengan 20 kan, VP1 19, VP0 di 20. Mungkin ini selanjutnya bisa diisi oleh Lala. Oke, thank you Hans. Selanjutnya mungkin tadi kita akan masuk ke dalam babak eliminasi atau out round. Kalau ini biasa kita dikenal sebagai babak gugur, di mana kalau misalnya di babak penyisihan tadi seluruh tim mengumpulkan poinnya, di babak ini kan tim yang kalah langsung otomatis gugur. Jadi mereka langsung memperebutkan posisi di babak eliminasi yang selanjutnya. Mungkin sistemnya sama kayak kalau udah di babak gugurnya main bola gitu misalnya. Di awal ada grup, setelahnya nanti siapa yang lolos dari grup selanjutnya masuk ke babak gugur gitu. Nah, uh, ketika kita mengumumkan tim terbaik dari babak penyisihan yang akan lanjut ke babak eliminasi atau babak gugur, itu biasanya akan melalui breaking announcement namanya. Karena kita akan mengumumkan breaking teams atau tim yang lolos ke babak eliminasinya. Dalam babak eliminasi, kita tidak akan menggunakan prinsip power pairing. Karena prinsip power pairing yang tadi sudah dijelaskan, memang kita akui it's there, bagus, cuma itu bukan suatu hal yang tidak sempurna. Oleh karena itu, di babak eliminasi ini, kita akan memberikan kesempatan lagi bagi tim-tim yang breakingnya yang peringkatnya mungkin tidak setinggi tim-tim lainnya, yang lolos ke babak selanjutnya ini. Di mana kita akan menggunakan formula lain, setelah ini akan saya jelaskan. Dalam menentukan jumlah breaking teams, itu memang tidak ada aturan yang rigid. Tetapi biasanya idealnya adalah tidak lebih dari 50% dari tim yang berpartisipasi. So, contoh kalau misalnya ada 40 tim yang berpartisipasi, maka yang lanjut ke babak selanjutnya idealnya tidak lebih dari 20 tim. Mengapa? Agar perlombaan tersebut, kompetisi tersebut tetap kompetitif, tetap ada prestasi, tetap ada hal yang diperjuangkan. Karena kalau semakin banyak yang boleh break ke babak selanjutnya, semakin banyak penghargaan yang diberikan, maka kompetisi tersebut lama-lama hanya jadi ajang bagi-bagi prestasi. Bukan ajang kompetisi untuk menunjukkan kebolehannya, untuk memperoleh title-title atau kemenangan tertentu, tapi pada akhirnya hanya jadi bukan jadi tempat unjuk gigi, tapi tempat bagi-bagi prestasi. Yang penting saya berpartisipasi, nggak perlu maksimal, saya pasti pulang bawa penghargaan kok, apapun itu penghargaannya, misalnya. Oleh karena itu lebih baik, tidak lebih dari 50% dari yang berpartisipasi. Lalu, kalau standar kami pada kompetisi bertaraf nasional atau internasional, seperti yang mungkin bisa dilihat di NUDC, KDMI, ataupun di WUDC atau di UEDC dan kompetisi-kompetisi internasional lainnya, break size atau jumlah tim yang lolos ke babak eliminasi itu di range 20-40% dari jumlah tim yang berpartisipasi. Misalnya kalau di NUDC yang lolos ada tim
32 ya. 32 yang lolos di babak open. Mungkin belum kita hitung mengenai yang di novice, tapi biasanya kurang lebih totalnya ketika open plus novice di total tidak lebih dari 40% dari jumlah keseluruhan pesertanya misalnya. Nah, bagaimana cara menentukan berapa sih jumlah timnya yang diperlukan? Biasanya kita akan menggunakan pembulatan dari rumus 2 pangkat n atau 3 kali 2 pangkat n, di mana n itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tujuannya apa? Agar angka sesuai. Misalnya kalau di BP kita memerlukan 4 tim di setiap ruangannya. Jadi harus dibulatkan kalau itu harus kelipatan 4 yang lanjut ke babak selanjutnya. Atau kalau misalnya di Asian, di 3-on-3 harus 2, harus kelipatan 2. Dan harus juga sesuai. Kalau misalnya yang 2 pangkat N, biasanya akan babaknya bulat. Kalau yang kita kenal kayak babak oktafinal, perempat final, dan lain-lainnya. Tapi nanti kalau misalnya 3 kali 2 pangkat N, biasanya itu ada babak pre-pre di depannya, di mana sepertiganya lolos ke babak eliminasi yang selanjutnya. 2/3 belakang akan bertanding di babak eliminasi yang pertama. Nanti akan dijelaskan setelah ini. Boleh next, Hans? Ini misal ronde eliminasi yang kami rekomendasikan biasanya dan penambahannya. Kalau misalnya 2 yang break, maka biasanya akan langsung ke grand final atau final. Kalau di 3-on-3. Tapi kalau di BP, minimal harus 4 tim yang lolos untuk langsung ke babak grand final. Kalau di Asian artinya semifinal lalu grand final. Jadi ini bisa dilihat kalau misalnya kita turun ke yang paling terakhir. Kalau ada 32 tim yang lolos, kalau di 3-on-3, itu akan ada 5 babak eliminasi sampai kita menemukan pemenangnya. Tapi kalau di British Parliamentary hanya ada 4 babak eliminasi sampai kita menemukan pemenangnya. Seperti itu. Boleh lanjut, Hans? Nah, bagaimana sih cara membuat bracket babak eliminasi? Kalau misalnya di babak penyisihan tadi kita mengenal ada kalau di VP random by VP, nanti di pull up. Kalau misalnya di Asian kita mengenal tadi 3-on-3 kita mengenal ada yang namanya break and slide, lalu ada intermediate bracket. Kalau misalnya di babak eliminasi karena sudah pasti genap angkanya dan biasanya sudah pasti kelipatan 4 atau 2, kelipatan 4 atau 8, biasanya kita akan menggunakan paper fold. Paper fold seperti apa? Bayangkan sebuah tim diurutkan satu kertas panjang nih, 1 sampai 16 di bagian bawah. Lalu kertas ini kita lipat jadi 2, seperti yang ada di gambar di sebelahnya. Jadinya, kalau misalnya seperti ini, lalu kita lipat jadi 2 seperti ini, maka yang di ujung dan ujung akan bertemu. Break pertama, urutan pertama dan urutan terakhir akan lawan satu sama lain. Lalu diurutkan situ ya. Kedua pertama akan melawan kedua terakhir. Ketiga pertama akan melawan ketiga terakhir, sampai di titik tengah. Seperti itu. Sama seperti yang bisa kita lihat di sini, ada 1 bisa melawan 16, 2 melawan 15, 3 melawan 14, 4 melawan 13, dan seterusnya. Ini untuk di turnamen yang 3-on-3 ya. Lalu nanti di babak eliminasi kedua, hasilnya itu, kan tadi kita udah punya, sebelumnya Hans, sorry. Ya, di babak eliminasi kedua, dari hasil yang 1 sampai 8 ini, kita udah punya 8 ruangan, kita lipat lagi. Jadi hasil yang di ruangan ranking 1 melawan ranking 16, urutan pertama melawan urutan 16, akan melawan pemenang dari yang di ruangan urutan 8 lawan urutan 9. Lalu itu jadi tinggal dilipat sekali lagi. Lalu nanti di babak eliminasi ketiga gimana? Hasilnya kita udah punya artinya yang di antara 1, 16, 8, 9 kan akan ketemu satu pemenang nih. Itu akan dilawan lagi sama yang di paling bawah. Jadi sebenarnya kalau babak eliminasi itu hanya lipat-lipat kertas aja. Lipat terus, sampai misalnya babak grand final nanti. Boleh next, Hans? Nah, kalau misalnya di tadi yang partial break itu seperti apa? Kalau misalnya yang lolos ke babak eliminasi itu angkanya sesuai dengan babak. Misalnya kalau kita tahu per 8 final artinya ada 8 ruangan. Kalau misalnya tim dalam 3-on-3 artinya yang lolos ada 16 tim gitu misalnya. Kalau di babak kalau di parlemen bukan 32 tim tapi 48 tim. Itu artinya yang sepertiga pertama akan lolos babak selanjutnya ke babak eliminasi kedua, 2/3 paling sisanya akan bertanding di babak eliminasi pertama. Atau kalau kita ambil sesuai dengan contoh yang ada di sini, ada 24 tim,
di British Parliamentary kan kalau 24 tim kita bagi dua langsung 12, nggak ada ya ronde 12. Biasanya kita akan ngambil rondenya di per 8. Kita akan ngambil di tadi 6. Kita akan ngambilnya di 4 ruangan. Maaf, udah mulai ngantuk. Jadinya kalau misalnya di babak British Parliamentary itu sendiri, peringkat 1 sampai 8 yaitu sepertiga pertama itu akan kita otomatis lolos ke babak eliminasinya yang kedua. Jadi yang bertanding itu hanya di urutan yang lolos di urutan 9 sampai 24. Gimana caranya? Kita tetap pakai lipat-lipatan kertas tadi. Kalau misalnya 3-on-3 hanya dilipat sekali, kalau BP misalnya udah dilipat kayak gini, terus dilipat gini aja. Dilipatnya 2 kali jadinya. Itu. Maka otomatis kita bisa lihat kayak ular di sini 9, 10, 11, 12, naik ke atas lagi 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 gitu. Biasanya seperti itu. Nah, nanti hasil dari babak eliminasi yang di sini itu akan ditandingkan bersama dengan 8 tim yang pertama tadi. Kan kalau di BP yang diambil 2 pemenang dari setiap ruangannya, Kak. Nanti akan ditandingkan bersama dengan tim peringkat 1 sampai 8, tim di sepertiga tim peringkat teratas tersebut di babak eliminasi kedua. Jadi ibaratnya kalau misalnya 3 kali 2 pangkat N, sepertiga pertama ini akan dapat free pass. Lewatin 1 ronde untuk lanjut ke ronde selanjutnya. Tapi itu hanya berlaku di babak eliminasi pertama dan kedua. Ketiga, keempat, dan seterusnya sampai grand final itu berlaku aturan yang sama seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Begitu. Boleh next? Hans? Oh ya, nyari unmute-nya susah. Ya, ini mungkin contoh juga dari yang tadi yang sudah dijelaskan ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya kalau kita bikin kayak tabelnya kayak bagian pohonnya, itu bagian pohonnya itu seperti ini. 1, 16, 17, 32, 2, 15, 18, 31 menggunakan paper fold tadi. Nah, yang lolos di sini ketemu lanjut di kuarter final, lalu dari kuarter final lolos ke semifinal, lalu masuk ke babak final itu tadi. Jadi sebenarnya kurang lebih kalau dibuat bracketnya, yang benar-benar kayak bagian pohon itu bentuknya itu bisa seperti ini. Yang ini untuk 3-on-3-nya juga serupa, tapi ya udah tinggal dipangkas karena tidak ada 4 tim ya istilahnya. Oke, kurang lebih begitu. Nah, ini mungkin saya juga lanjutkan ke judge allocation. Jadi judge allocation itu apa? Judge allocation ini pada dasarnya proses alokasi juri ke dalam suatu ruangan debat. Jadi kalau sudah ada tahu nih lawannya siapa yang dari draw dan match up sesuai prinsip tadi, ya tentu perlu adanya alokasi juri. Nah, tapi proses ini tuh dilakukannya kapan? Proses ini tuh dilakukannya seharusnya sebelum perilisan draw. Jadi sebelum perilisan draw seharusnya sudah ada nih jurinya sudah dialokasikan. Yang melakukan dan yang bertanggung jawab itu adalah CAP atau tim juri inti. Lalu perannya tim tabulasi bagaimana? Perannya tim tabulasi adalah memberikan rekomendasi terhadap CAP dan tim juri inti terkait alokasi yang dilakukan. Di sini, alokasi juri itu menekankan pada beberapa hal. Yang pertama adalah konflik. Konflik ini bisa institusional, bisa personal, tergantung yang lain, tergantung konfliknya itu bentuknya apa. Dan di sini tim tabulasi itu wajib mengumpulkan data terkait konflik, baik institusional maupun personal. Biasanya kalau institusional itu kita langsung dapat ya, karena oh udah tahu nih, misalkan ini juri dari UGM, Universitas Gajah Mada, ya tidak akan bertemu dengan tim dari UGM dong. Ya, karena masa dijuri oleh tim dari institusinya sendiri kan tidak fair. Kalau personal konflik, ya mungkin yang berkaitan dengan isu-isu personal, seperti, oh saya pacarnya dengan anggota tim ini, ya tentu menjurinya jadi tidak objektif. Oh saya pernah melatih, saya pelatih dari tim ini, oh tentu menjurinya jadi tidak objektif. Oleh karena itu, diberikanlah tanda atau flag kepada ketika alokasi juri itu dilakukan. Dan apabila teman-teman menggunakan Tabbycat, biasanya sudah ada istilahnya itu. Sudah ada di dalamnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau teman-teman sudah mengumpulkan informasi terkait personal konflik ini itu personal konflik yang isunya itu rahasia dan wajib dijaga. Kadangkala ada isu personal yang sebenarnya tidak mau dipublikasikan karena dianggap oh, ini itu suatu hal yang sangat personal dalam hidup saya dan itu tidak boleh dipublikasikan kepada siapapun. Jadi konflik ini adalah termasuk isu yang rahasia, yang privat dan tidak boleh diberitahukan kepada siapa saja.
Hal kedua yang diperhatikan juga history, atau sudah pernah belum sih tim ini dijuri oleh juri tersebut, atau pernah menjuri nggak sih juri ini bersama dengan juri tersebut. Ini tuh dihindarkan supaya sebuah tim itu bisa dijuri oleh individu-individu yang berbeda, tidak hanya untuk memberikan persebaran istilahnya yang lebih fair bahwa semua tim dijuri oleh semua juri, namun juga terkait dengan feedback yang diberikan oleh juri tersebut supaya lebih beragam juga yang diberikan. Yang ketiga adalah keberagaman juri. Jangan sampai juri dalam suatu ruangan itu institusinya sama semua. Jangan sampai daerahnya atau kebangsaannya sama semua. Jangan sampai gendernya sama semua. Jangan sampai usianya sama semua. Hal ini untuk mengurangi bias-bias yang mungkin terjadi, mengurangi istilahnya uh, leaning dari masing-masing juri terhadap hal-hal tertentu yang mungkin berkontribusi terhadap bagaimana mereka membuat suatu keputusan. Pada intinya adalah kita menekankan juri supaya beragam, supaya dari panel tersebut kita memitigasi adanya bias-bias yang mungkin terjadi. Yang keempat, tentu saja prioritas dan tingkat kepentingan ruangan debatnya masing-masing. Tentu saja untuk ruangan yang sangat krusial di babak akhir, misalkan ruangan ini menentukan siapa tim yang break dan tidak, tentu saja kita ingin supaya dijuri oleh juri yang sangat-sangat kompeten, yang terbaik di antara yang terbaik misalkan. Dan yang terakhir tentu saja adalah feedback dari juri tersebut dan presentase feedback setiap ronde. Karena di lomba yang berbeda, presentasi feedbacknya mungkin berbeda. Dan ini yang perlu dikomunikasikan juga dari tim tabulasi dengan tim juri inti. Bagaimana kira-kira presentasi feedback yang sepatutnya dilakukan di turnamen ini, dan bagaimana kita menanggapi nilai feedback yang diberikan peserta ke juri tersebut. Mungkin selanjutnya bisa ke Lala. Oke, mungkin kita masuk ke terakhir. Kendala yang kerap kali terjadi pada saat kita melakukan tabulasi itu apa aja sih? Yang paling sering terjadi itu adalah kesalahan ballot. Seperti apa? Misalnya, yang diumumkan pada saat penjurian verbal, penjurian lisan, misalnya urutannya OG, OO, CG, CO. Tapi ternyata di ballot yang kita terima, OG, CG, OO, CO gitu misalnya. Urutannya berbeda. Lalu kita menerima komplain dari peserta, Kak, tadi diumuminnya kayak gini, kok di tab kayak gitu ya? Gitu misalnya. Atau, itu baru tuh kalau misalnya kondisinya lagi turnamen berjalan. Ada juga misalnya yang beda diumuminnya. Kesalahan urutan namanya, misalnya salah. Kak, waktu kita udah rilis ballotnya ke publik, kan teman-teman peserta bisa ngelihat nih, nilai per orang per rondenya berapa. Lalu ada nih setelah itu, Kak, ini jurinya kayak salah deh. Di ronde itu yang second speaker aku, bukan teammate aku. Teammate aku tuh third speaker, namanya ketukar misalnya. Itu adalah problem-problem yang kerap kali terjadi. Mungkin kalau salah ballot itu salah satu yang paling krusial. Atau jurinya ketika mereka lihat lagi ballotnya, aduh salah masukin nilai nih, boleh ganti nggak? Gitu misalnya. Gitu. Lalu, ini saya jelasin dulu ya permasalahannya. Nanti baru kita jelasin gimana sih cara mitigate-nya atau cara menanganinya gitu. Misalnya ada tim yang hilang, debatnya udah mau mulai, terus kita mau mulai debatnya, timnya nggak datang-datang ke ruangannya nih. Antara kalau misalnya online, artinya timnya nggak ada di Zoom. Kalau misalnya offline, artinya timnya nggak kelihatan, nggak ada di ruangan, di debate hall juga nggak ada gitu misalnya. Hilang aja. Sama halnya kalau misalnya judge-nya hilang, tiba-tiba kalau online nggak bisa dikontak, atau tiba-tiba pergi gitu misalnya. Ternyata mereka salah jadwal atau kenapa-napa gitu, tapi nggak ngomong. Atau misalnya ada kondisi di mana kita juga suka menerima konflik, tapi setelah kita rilis draw, kita udah umumkan siapa akan dijuri oleh siapa, di draw-nya udah diumumin semua, lalu tiba-tiba setelah perilisan draw itu ada yang reach out ke kami, ternyata si juri tersebut konflik dengan salah satu tim yang ia juri, karena ternyata itu ada adiknya gitu misalnya di situ, atau itu timnya pernah dia coach, pernah dia latih sebelumnya. Atau misalnya yang terakhir ada mengenai aksesibilitas ruangan. Ada orang-orang tertentu yang harus ditempatkan di ruangan tertentu karena masalah aksesibilitas, kayak difabel atau punya asma, nggak bisa jalan terlalu jauh, jadi harus ruangan terdekat dan lain-lainnya. Biasanya kendala-kendala ini, kalau yang bisa kita mitigasi, contoh kayak mengenai konflik, mengenai aksesibilitas ruangan, itu sebelum acara dimulai, kita akan berkali-kali ingetin,
Yuk teman-teman kalau misalnya ada yang punya kendala tertentu, punya apa, tolong segera dikabarkan kepada kami. Agar apa? Tujuannya ketika kami melakukan alokasi ruangan, ketika kami melakukan alokasi juri, itu sudah sesuai dengan kendala-kendala dengan kondisi-kondisi yang teman-teman peserta miliki. Biasa kami akan encourage, kami akan ingatkan untuk ayo diisi yuk cepat, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Tapi memang nggak menutup kemungkinan setelah kita rilis masih ada yang baru ngomong, ada yang lupa ngomong. Kalau memang seperti itu, kalau masih memungkinkan akan kita swap, kita tukar, akan kita tukar. Jadi ruangannya berubah dan itu harus langsung diumumkan. Siapa dan siapa ruangannya tuker ya, kamu akan di sini, kalian akan di sini. Itu harus langsung diumumkan, diupdate dan ditampilkan. Atau kalau misalnya jurinya berubah ruangan, itu juga harus segera ditampilkan. Juri ini jadi menjuri sini, juri ini jadi menjuri di sini. Kalau misalnya tidak memungkinkan sama sekali untuk bertukar, terutama mengenai konflik juri, biasanya ya udah juri tersebut jadinya mungkin ini harus dengan persetujuan dari tim CAP juga dan diskresi dari tim juri inti, tapi tidak menutup kemungkinan juri tersebut jadi tidak boleh menjuri di ronde tersebut. Jadi dikurangin aja. Itu ada beberapa hal yang akan dipertimbangkan, tapi penyelesaiannya adalah harus dengan diskusi bersama dengan tim juri inti. Gitu. Lalu, kalau misalnya kondisinya kita dari bawah, judge hilang atau tim hilang, seperti apa? Kalau judge hilang, kembali lagi harus dikomunikasikan dengan tim juri inti. Semua yang berhubungan dengan juri, itu harus dikomunikasikan dengan tim juri inti, karena adalah kewenangan dari tim juri inti. Biasanya akan digantikan dengan juri yang lagi standby, biasanya ada tim juri inti yang akan langsung masuk, atau ada kemungkinan debatnya akan berjalan tanpa dia. Itu kalau misalnya biasa BP kita akan sering seperti itu. Nah, tapi jangan lupa kalau ada perubahan seperti tadi perubahan ruangan, perubahan alokasi juri, dan lain-lain itu harus langsung diganti di draw yang ada di tabulasi. Kalau misalnya sekarang kita masuk ke kondisi kedua, ada tim yang hilang tadi. Itu harus seperti apa? Kalau timnya hilang pada saat debat ingin mulai, maka biasa kita akan tunggu 2-3 menit. Tapi kalau tetap hilang, akan segera kita gantikan dengan swing team. Jadi kita nggak akan nunggu lagi. Karena kalau nggak ada timnya, debat kita nggak bisa jalan. Debatnya nggak bisa dimulai. Oleh karena itu, kalau timnya nggak ada, ya udah langsung aja kita gantikan dengan swing team. Swing teamnya langsung dikirim ke ruangan tersebut. Lalu jangan lupa dipastikan kalau di draw-nya sudah teman-teman ganti. Dan diumumkan kepada tim terkait setelah kalian cari ya di kontak aja. Kalau misalnya karena kami sudah menunggu, Anda tidak berada di ruang debat, Anda kami gantikan dengan tim pengganti atau swing team gitu misalnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya yang terakhir, salah ballot. Biasanya ini hal paling krusial karena akan mempengaruhi berbagai hal. Kalau misalnya terjadinya setelah awarding, setelah pengumuman, akan mempengaruhi award yang diterima oleh peserta. Bisa aja yang awalnya terima award, jadi nggak terima award karena urutannya ditukar, dan lain-lainnya. Kalau misalnya hal ini terjadinya sebelum pengumuman awarding, pastikan konfirmasi terlebih dahulu kebenarannya, dan kalau setelah kalian double check benar seperti yang dia katakan, maka teman-teman boleh langsung diupdate aja sesuai dengan ballot yang benar. Kalau terjadinya sebelum awarding, sebelum breaking announcement, dan lain-lainnya. Gitu. Jadi, highly encourage, tolong diingatkan kepada seluruh juri, kalau saya sih biasanya, mau ballot ganda, mau enggak, saya akan ingetin juri untuk tolong dilihat lagi, tolong pastiin lagi, udah benar atau belum. Jangan sampai ada kesalahan. Karena kalau ada kesalahan, ribet kita benerinnya. Apalagi kalau udah terlanjur, ketahuannya baru setelah awarding. Pernah kok kejadian kayak gitu di turnamen-turnamen lain sebelumnya. Gitu. Nah, kalau misalnya terjadinya setelah awarding, setelah hasil dirilis, itu ada kemungkinan harus membuat dicek dulu kebenarannya. Kalau memang ternyata benar itu salah, biasa kalau ngecek kebenarannya seperti apa, kalau urutan, saya akan hubungi semua ruangan di situ. Tadi yang kalian dengar pengumumannya urutannya seperti apa, siapa yang menang, bla 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 bla. Kalau misalnya mengenai urutan pembicara, kak ketukar skornya dan lain-lainnya, biasa saya akan ngecek ke recording atau ke juri terkait, juri lain di ruangan tersebut, atau kepada tim terkait, benar nggak sih ketukar gitu misalnya. Jadi pastikan dulu kebenarannya, itu beneran nggak sih kalau ada kesalahan, apalagi kalau udah setelah diumumkan, karena takutnya ada permainan-permainan tertentu biar dapat award. Tuh. Nah, kalau misalnya sudah, lalu ketika diperbaiki ternyata ada perubahan, ini harus didiskusikan lagi sama semua, sama tim juri inti, sama tim penyelenggara, dan lain-lainnya,
Karena kalau misalnya itu berpengaruh ke pemenang yang sudah diumumkan, biasanya tuh akan berpengaruh ke speaker's rank gitu misalnya. Yaitu harus biasa kalau saya sih akan encourage panitia untuk melakukan press release kalau misalnya terjadi kesalahan, kami mohon maaf atas kesalahan tersebut, dan kami dengan ini kami mengumumkan yang benarnya seperti apa. Biasanya saya akan seperti itu. Itu sih, jadi teman-teman, tabbing itu bukan hanya mengenai bagaimana cara kita melakukan tabulasi, tapi juga yang namanya dalam menjalankan acara, kita menjadi bagian dari salah satu panitia pelaksana acara, akan ada hal-hal di luar kendali kita yang mungkin terjadi, ya kita harus juga bisa menyelesaikan krisis-krisis yang terjadi tersebut. Jadi bukan hanya mengenai tabulasi, tapi juga mengenai konflik resolution-nya, problem solving-nya seperti apa, gitu. Tapi kalau bisa dimitigasi, jangan sampai hal ini terjadi. Diingetin lagi jurinya setelah kumpulin, sama nggak sama OE-nya, jangan sampai salah. Benar nggak? Misalnya kalau ada yang pakai ballot ganda, kan biasa di beberapa kompetisi kami akan melakukan ballot ganda. Benar nggak nih ballotnya dicek lagi sebelum kirim ke kami? Biasa kami akan cek lagi ballotnya dua-dua sama atau enggak. Tujuannya untuk memastikan kalau kedua nilai yang ia kumpulkan itu benar adanya. Begitu. Mungkin itu sih, nggak menutup kemungkinan ada kendala-kendala lain yang terjadi, dan itu membutuhkan fleksibilitas dari teman-teman aja, dan cepat tanggapnya teman-teman aja gimana cara menyelesaikan problem-problem tersebut. Dan kalau memang misalnya sudah terjadi, boleh dikomunikasikan sama tim juri inti, sama tim penyelenggara acara, dan lain-lainnya, biar sama-sama bisa menemukan solusi terbaiknya seperti apa. Itu sih. Mungkin that's it untuk presentasi di sore hari ini. Serahkan ke Hans selanjutnya. Karena kita masih ada sisa waktu, mungkin lagi dipersiapkan Hans juga, kita akan live demo sedikit melihat Tabicat itu fungsinya seperti apa sih, opsinya ada opsi apa aja, bagaimana cara mengoperasikannya, menu-menunya. Kita tunggu sebentar lagi disiapin dulu sama Hans. Cek, terdengar suaranya? Aman. Oke, mungkin ini adalah salah satu, oke, kelihatannya. Nah, mungkin biasanya teman-teman ini ya, apa sih namanya, ketika pertama kali um, menggunakan Tabicat, ini mungkin salah satu laman yang pertama kali muncul, Create New Tournament. Jadi di sini sebenarnya guide-nya sudah cukup jelas dari Tabicat itu sendiri. Yaitu, pertama, ini teman-teman ingin namakan turnamennya apa, lalu disingkatnya menjadi apa. Nah, biasanya nama turnamen ini yang paling lengkap ya, seperti Australasian Intervarsity Debating Championship 2016. Oh, kalau disingkat jadi Australs, misalkan sederhana itu. Atau misalkan kalau Ganesha Open, gitu. Disingkat kan bukan jadi Ganesha aja, tapi mungkin jadi GO, gitu. Itu terserah teman-teman. Nah, di sini di bawah sudah ada tulisan number of preliminary round yang teman-teman ya udah tinggal masukkan saja. Kita mau preliminary round-nya ada berapa? Misalkan 4. Ya ketik saja 4. Lalu breaking team-nya misalkan berapa? 8 kah? 10 kah? 12, 10 tidak bisa. 12 kah? Atau angka-angka yang tadi sudah dijelaskan. Jadi sebelum teman-teman masuk ke Tabicat, sebenarnya teman-teman memang sudah harus tahu terlebih dahulu. Kira-kira jumlah open break-nya itu akan berapa, jumlah preliminary round-nya akan berapa yang sudah ditentukan tadi. Nah, ini saya akan load generic team saja. Kita akan menggunakan BP saja.
supaya bisa apa istilahnya 88 tim besar juga ya. Bentar. Oke. Nah, ketika misalkan teman-teman sudah tentukan nih turnamennya apa, di sini teman-teman bisa melakukan format configuration. Format configuration ini itu menentukan kita ini ingin menggunakan format apa. Yang paling umum digunakan itu biasanya ada 3. Australs Rules, BP, atau UADC. Yang lain ini jarang digunakan. Kenapa jarang digunakan? Karena parlemen di Indonesia, lomba-lombanya biasanya yang menggunakan 3 parlemen ini. UADC ini untuk yang Asian 3-on-3, yang biasanya kalau teman-teman lihat 7-minute speech, ada reply-nya. Kalau BP ini yang ada 4 tim di dalam satu ruangan. Kalau Australs ini yang mirip seperti Asian, yaitu 3-on-3, tapi jumlah, apa sih namanya, speech-nya panjangnya 8 menit, dan tidak ada POI di situ. Kita akan menggunakan British Parliamentary, enable public information, karena teman-teman ingin supaya draw motion-nya bisa ditampilkan di umum. Nah, ini teman-teman ya secara biasa bisa secara umum bisa diisi saja. Kira-kira chief adjudicator-nya siapa, yang menyelenggarakan siapa, member equity officer-nya siapa, lalu yang bertanggung jawab di tabulasi siapa. Lalu setelah dikonfigur, yang perlu diperhatikan di sini ada beberapa hal. Sebelum teman-teman masuk ke babak pertama, jadi tim tabulasi itu bekerjanya tidak langsung di hari H, tapi di hari-hari sebelumnya. Di hari-hari sebelumnya yang dilakukan itu ada banyak hal. Yang pertama tentu saja melakukan input dari data-data yang ada. Yaitu biasanya kalau teman-teman tidak menggunakan script, kalau misalkan teman-teman bisa, biasanya kita akan menggunakan import data saja. Yang di sini urutannya adalah institusi terlebih dahulu, lalu teams, lalu adjudicators, lalu ruangan. 4 hal ini itulah yang teman-teman harus import pertama kali. Institution ini opsional, karena tergantung apakah teman-teman menggunakan institusi di kompetisi teman-teman. Kalau misalkan open, yang tidak harus ada institusi, ya bisa langsung lompat saja dengan ke Teams, seperti ini, lalu tinggal dimasukkan saja yang unaffiliated. Gitu. Kalau misalkan perlu institusi, ya tentu saja tinggal di-add dulu institusinya. Sesuaikan dengan format yang sudah ada di atas. Misalkan Victoria University of Wellington, VIC, untuk code-nya, untuk singkatannya. University Teknologi Mara, UT Mara. Misalkan Universitas Indonesia, UI, seperti itu misalkan, sebagai contoh. Nah, kalau sudah, Teams dan Adjudicator juga sudah dimasukkan, Room juga sudah, teman-teman harus masuk ke configuration terlebih dahulu. Nah, alasannya kenapa teman-teman masuk ke configuration ini tuh apa? Supaya teman-teman bisa menentukan terlebih dahulu turnamen ini tuh formatnya mau seperti apa. Misalkan kita buka yang paling awal Discord. Di sini ada minimum speaker score dan maximum speaker score. Kesalahan yang umum terjadi dan pada akhirnya ketahuan nih bahwa ada kesalahan adalah karena misalkan skor yang diberikan itu di bawah rentang di sini itu tidak sesuai dengan rentang speaker score yang sebenarnya dimaksudkan. Misalkan kita rentangnya pinginnya 6783, tapi kita tulisnya 5099. Terus tiba-tiba ada juri yang memasukkan nilai 55. Itu kan sebenarnya tidak boleh. Tapi karena secara sistem diperbolehkan, jadi bermasalah. Atau kalau misalkan rentangnya 50 sampai 99, tapi di sini 67 sampai 83. Jurinya jadi nggak bisa masukin dong. Itu juga jadi masalah. Hal-hal seperti itu harus diperhatikan di sini. Nah, ini tuh apa sih? Tim score include goals ini tuh apa? Ini tuh biasa digunakan untuk isu Iron Person. Jadi kalau misalkan ada pembicara yang berbicara 2 kali, itu kan biasanya kita, oh ya sudah, ada pembicara yang berbicara 2 kali, tim skornya tetap kita total. Kalau teman-teman tidak centang ini, yang terjadi adalah tim skornya tidak akan termasuk dengan speech atau pidato yang dilakukan 2 kali itu. Misalkan saya berbicara 2 kali, skor yang pertama 71, yang skor yang kedua 72. Yang dicentang sebagai duplikat yang 71. Ya kalau misalkan seperti itu, tim skornya tidak akan menghitung 71 itu sebagai tim skornya. Jadi seperti hilang gitu skor tim 71-nya untuk pentotalan tim skor. Istilahnya seperti itu. Kalau margin include dissenter ini itu biasanya untuk Asian Parliamentary, di mana skornya berbeda-beda. Biasanya kalau misalkan ini tidak dicentang,
oh berarti margin yang dihitung hanya yang memberikan kemenangan. Kalau misalkan menghitung yang memberikan timnya kalah, misalkan keputusan tidak bulat atau split 2-1, ya ini dicentang. Sesederhana itu untuk skor. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan tentu saja juga di bagian draw rules. Draw rules ini sebenarnya biasanya sudah template ya, dan teman-teman tinggal mengikuti. Tapi biasanya salah satu yang biasa diotak-atik adalah minimum adjudicator score to vote, butuhnya berapa, biasanya minimalnya di 5, tapi sekali lagi tergantung dengan tim juri intinya atau CEP-nya, butuh komunikasi dengan mereka. Nah, ini yang tadi kita bahas mengenai konflik, atau misalkan resolusi, mengenai bracket-bracket yang berjumlah ganjil. Di sini kalau teman-teman lihat, menggunakan intermediate bracket, seperti yang tadi kita bahas. Di sini juga ada opsi avoid same institution, ada juga opsi avoid team history, dan juga ada metode pairing-nya. Slide ini maksudnya break and slide. Fold itu yang seperti tadi yang Lala bilang yang seperti kertas dilipat dua. Ada juga soal adjacent. Atau adjacent itu peringkat 1 ketemu peringkat 2, peringkat 3 ketemu peringkat 4. Kayak tangga gitu. Nah, umumnya yang kita gunakan tentu saja yang slide. Jadi kalau misalkan di kasus teman-teman tiba-tiba turnamennya formatnya berbeda dan membutuhkan hal yang berbeda, teman-teman bisa mengubahnya itu di sini. Nah, selanjutnya, tim standing. Ini salah satu yang mungkin cukup krusial ya. Karena kan kita pingin supaya standingnya itu sesuai dengan peraturan yang kita buat. Tim standingnya biasanya adalah poin, total score. Kalau BP biasanya kita pakai number of first dan number of second juga. Tapi pada dasarnya biasanya kita urutkan poin dan total score. Untuk speaker standing, biasanya kita menggunakan total atau average, salah satu. Nah, tapi di sini yang teman-teman harus lihat adalah extra matrix dan precedence ini berbeda. Extra matrix ini hanya menampilkan saja, precedence ini menggunakan parameter tersebut menjadi salah satu syarat pengurutan. Jadi kalau misalkan di sini hanya total, ya total saja urutannya. Kalau standar deviation-nya berbeda, tidak akan berpengaruh terhadap standing-nya, hanya akan ditampilkan saja. Kalau teman-teman di sini masukkan standard deviation, sekarang standar deviasinya mempengaruhi peringkat speaker standing tersebut. Jadi teman-teman juga harus perhatikan yang di sini dan disesuaikan kira-kira turnamen teman-teman mau seperti apa. Nah, yang tadi diberitahukan adalah di bagian public feature. Dan ini salah satu yang lumayan krusial. Kenapa hal ini yang krusial? Karena kesalahan umum yang terjadi adalah ketika teman-teman mau merilis breaking team ke publik, itu dilakukannya di bagian public feature. Di sini dilakukan kliknya. Release team break to the public. Release adjudicator break to the public. Kalau misalkan teman-teman kembali nih ke configuration, lalu teman-teman lihat di bagian tab release. Tab release ini ada hal yang serupa. Release break team kategori tabs to public. Yang padahal maknanya sebenarnya berbeda. Karena yang di bagian sini, ini yang dirilis, adalah tim tab untuk kategori-kategori khusus, seperti novice, seperti ISL, seperti IFL. Dan umumnya kesalahan yang terjadi adalah ketika breaking announcement sudah, yang ingin dirilis breaking list-nya, justru yang diklik ini. Dan yang terjadi adalah tim tab-nya yang terlilis ke publik. Oleh karena itu, teman-teman harus hati-hati dan ingat bahwa tab release ini tuh hanya dilakukan setelah turnamennya selesai. Jangan sampai tab release ini dipencet atau diotak-atik ketika turnamennya berjalan dan teman-teman belum ingin merilis tabnya. Selalu perhatikannya di bagian public feature terlebih dahulu sebelum teman-teman masuk ke bagian tab release. Nah, lalu bagaimana dengan data entry-nya? Kan teman-teman pingin, misalkan kalau online, pingin kita ada ballot submission-nya lewat private link gitu. Nah, di sini teman-teman utak-atiknya di bagian data entry. Ada ballot submission dari adjudicator, ini tinggal diaktifkan saja. Oh, mau private URL kah? Mau publicly accessible form kah? Feedback juga sama, mau private URL kah? Mau publicly accessible form kah? Yang disarankan adalah melalui private URL yang teman-teman bagikan secara pribadi. Jangan sampai menggunakan use publicly accessible form. Karena publicly accessible form, nanti itu di halaman utamanya, saya sekalian buka, di misalkan yang mana ya, yang ini, poster 16. Misal, di halaman, oh ini tidak ada, sorry.
Nah, misalkan di halaman utamanya seperti ini kan halaman utamanya result, motion, team standing, partisipan. Kalau di sini ini yang namanya kita public page. Kalau tiba-tiba ada tombol untuk insert, misalkan nih, kita coba saja ya, kita coba lihat aja di configuration, sorry, bukan tab release, tapi data entry, misalkan kita buat use publicly accessible form, dua-duanya. Ini kita save. Lalu kita refresh. Nah, satu hal yang juga teman-teman perhatikan kalau di TBCAT ya, ketika teman-teman memperbarui suatu config, biasanya TBCAT itu tidak langsung refresh. Dia akan butuh waktu sekitar 1-2 menit, istilahnya untuk melakukan refresh halamannya itu sendiri. Jadi di sini belum keluar juga ya. Oke, karena belum keluar, kita akan bahas yang lain dulu, nanti kita akan kembali ke situ. Tapi intinya adalah, kalau teman-teman ingin menentukan kira-kira data entry-nya mau di mana, pastikan teman-teman ubahnya di bagian sini. Supaya bisa tahu kira-kira, nah, ini sudah keluar. Kalau teman-teman lihat di sini, sekarang ada tombol enter feedback dan enter ballot. Kalau misalkan draw-nya dan motion-nya sudah dirilis, misalkan mari kita coba sekalian, nanti sekalian kita coba ya. Nanti berarti semua orang bisa melakukan submisi ballot. Dan jadinya berbahaya. Karena semua orang sekarang bisa memberikan penilaian. Dan tentu saja itu bukan yang kita inginkan. Sama halnya dengan feedback juga. Kita pinginnya kan feedback itu personal. Misalkan kita buka di sini. Kita pinginnya kan feedback itu dari tim. Jangan sampai feedbacknya itu eh, orang random yang ngisi. Karena kalau misalkan di enter feedback ini kita klik timnya, saya bisa loh nambahin eh, feedbacknya seperti saya memiliki akses istilahnya untuk memberikan feedback. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam menentukannya. Nah, sekarang kita akan bicarakan soal draw. Biasanya akan ada tampilan pertama seperti ini. Tampilan ini itu untuk apa? Tampilan ini itu untuk melakukan pencentangan atau memeriksa kira-kira siapa saja yang akan available di ronde atau ya di ronde atau babak ini. Misalkan kita copy availability dari misalkan kita mark everything as available. Berarti kan semuanya available di sini. Nah, ketika kita generate draw, akan muncul tampilan seperti ini terlebih dahulu. Tampilan ini itu untuk apa? Tampilan ini untuk memperhatikan hal yang tadi kita bahas. Sites-nya, historinya bagaimana? Oh, sudah pernah jadi CO. Oh, belum pernah menjadi OG, CG, OO, dan CG. Oh, sudah pernah menjadi CG, tapi belum pernah menjadi OG, OO, dan seterusnya. Jadi di sini yang dimaksudkan adalah, oh, oleh karena itu, berarti draw-nya aman. Tidak ada yang overlapping, tidak ada yang menjadi CO-nya 2 kali, misalkan, atau hal-hal serupa. Jadi di sini boleh kita confirm draw, dan jadilah draw seperti ini. Lalu tinggal klik allocate judge untuk kita mengalokasikan. Oh, misalkan, nah, ini tadi yang kita bahas soal konflik. Kalau misalkan teman-teman masuk nih ke bagian administration area, di bagian import data tadi, akan ada di bagian bawah itu add edit adjudicator team conflict. Inilah yang kita gunakan untuk memasukkan konflik-konflik dari juri-juri yang ada. Misalkan kita masukkan nih, misalkan kita mau mengalokasikan Luigi konflik dengan ITB ya, misalkan seperti itu. Luigi konflik dengan tim ITB 1, misalkan seperti ini. Lalu kita simpan. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ketika kita hover atau kita misalkan ingin klik Luigi, ada warnanya kuning. Ini tuh maksudnya adalah institutional conflict. Oh, konfliknya karena institusi sama-sama BINUS. Sekarang coba kita refresh. Sekarang ada warna merah ke ITB. Nah, inilah yang menandakan adanya personal konflik atau additional conflict atau konflik tambahan yang tadi kita masukkan. Disinilah tujuannya adalah supaya kita tidak mengalokasikan juri ini ke tim-tim tersebut. Misalkan kita masukkan Archeops dan misalkan yang nggak ada konflik siapa. Yaudah, misalkan ini gitu ya. Kita masukkan. Lalu kita back. Sekarang sudah tampil nih. Tapi ini tuh belum publik. Kalau teman-teman lihat di bagian page public yang tes baru tadi, ini tuh belum muncul. Kenapa belum muncul? Karena untuk merilis draw tersebut, teman-teman harus masuk ke bagian display, lalu klik release draw. Nah, ini sebenarnya cukup bagus dari TBCAT karena lumayan aman kita setelah
melakukan alokasi, kita tidak langsung masuk ke release draw ya. Nah, di sini teman-teman juga harus hati-hati release draw-nya kapan. Misalkan kita lakukan pre-releasean draw sekarang. Lagi-lagi kita harus menunggu sekitar 1 menit ya, karena biasanya tidak langsung. Nah, sekarang draw-nya sudah terlihat. Nah, ini sudah publik, berarti sudah aman, sudah bisa diakses oleh umum. Nah, ingat yang tadi saya bilang, kalau misalkan kita membuat ini menjadi publik, ballot dan feedback, ketika sekarang kita enter ballot, sekarang kita bisa memasukkan hasilnya. Kita bisa memasukkan hasil dari ruangan, misalkan ruangan ini. Dan ini itu jadinya berbahaya, karena berarti siapapun bisa memasukkan nilainya. Dan ini yang perlu dihindarkan ya, dari terjadi. Misalkan seperti itu. Nah, oleh karena itu, inti dari demo ini adalah sebelum teman-teman melakukan sesuatu, harap diperhatikan terkait yang pertama, configuration dari keseluruhan ini. Ini adalah suatu hal yang harus teman-teman pelajari terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan hal-hal lainnya dan sebelum memulai turnamen. Jadi, seorang tabber itu atau seorang tim tabulasi bekerjanya harus sebelum turnamennya terjadi. Harus kita pelajari dulu configuration-nya ini seperti apa, dan efeknya akan bagaimana. Lalu kita juga harus pelajari mengenai import data. Import datanya itu bagaimana, dan mana-mana saja yang perlu kita lakukan. Lalu setelah itu, barulah keperluan-keperluan khusus, misalkan seperti private URL. Di sini ada private URL, teman-teman tinggal klik. Nah, biasanya akan ada generate URL terlebih dahulu sebelum URL-nya sudah ada semua. Misalkan ini belum ada URL-nya. Ketika diklik generate, nah sekarang sudah ada. Tujuan dari semua ini adalah sesederhana teman-teman berhati-hati sebelum melakukan sesuatu, dan setelah melakukan sesuatu, misalkan seperti di ronde 1, ada draw seperti ini. Nah, misalkan teman-teman lupa nih, tadi draw-nya udah bener nggak ya? Aku terlanjur confirm. Bisa teman-teman langsung cek aja di bagian draw details yang ada di atas ini. Supaya teman-teman bisa lihat lagi, oh ada apa nggak, ada isu di sini nggak. Misalkan kalau ronde 1 biasanya tidak ada ya. Nah, misalkan di ronde 2, draw details. Oh, ini detailsnya. Kelihatan lagi nih. Ah, ada ininya lagi nih, yang tadi. Site history. Sudah 1 kali jadi CO, sudah 1 kali jadi OO misalkan. Dan hal-hal serupa. Oh, ini juga kelihatan nih standing score-nya. Gitu. Jadi, kurang lebih begitu untuk perilisan draw, dan biasanya setelah semuanya selesai, di bagian break ini, teman-teman tinggal cukup klik open, misalkan, lalu nanti akan ada tombol generate, dan akan di-generate, misalkan ini kita hapus ya, delete dan regenerate, ya nanti sudah akan ada secara otomatis, kalau open, ya semua tim yang open akan secara otomatis diurutkan oleh Tabbycat. Kalau misalkan teman-teman mau menambahkan kategori gimana? Ya cukup di bagian edit kategori misalkan, atau di bagian tadi di bagian import data, juga di bagian bawah ini juga ada add atau edit break kategori dan add atau edit speaker kategori. Teman-teman di sini bisa menambahkan, misalkan ingin ditambahkan ISL begitu, misalnya ISL sequence-nya 2 misalkan, karena yang di atas 1, back size-nya misalkan 4, priority-nya misalkan 50, lalu tinggal klik saja save break kategori, dan akan muncul seperti ini. Namun, teman-teman, hanya karena membuat break kategorinya bukan berarti sudah ada tim yang disimpan. Teman-teman harus masuk ke bagian import data dan ke bagian speaker kategori untuk menambahkan misalkan kategori ISL juga dan hal serupa. Jadi maksud di sini adalah break kategori hanya menambahkan break kategori, tidak menambahkan speaker kategori. Kalau teman-teman mau menambahkan speaker kategori, harus ditambahkan terlebih dahulu. Dan lalu gimana untuk menentukan siapa yang eligible untuk break ISL? Apakah otomatis? Enggak. Teman-teman harus buka di edit eligibility untuk mencentang siapa sih tim-tim yang eligible untuk ke ISL. Hal yang serupa juga untuk speaker-speaker yang eligible untuk speaker kategori. Karena di bagian sini akan ada speaker eligibility yang teman-teman juga nanti harus centang juga satu persatu. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Lala, apakah ada yang mau ditambahkan? Udah cukup sih Hans, tapi paling barusan aku juga udah kirim link untuk read the docs atau guide-nya dari Tabbycat. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman akan menggunakan Tabbycat untuk melakukan tabulasi,
Kalau bingung, boleh dibaca terlebih dahulu. Itu ada guide-nya yang resmi dari Tabikatnya. Bagaimana cara melakukan import data, bagaimana cara menavigasikan Tabikat. Semuanya ada di situ, tapi kalau misalnya teman-teman bingung, nanti boleh ditanyakan ke kami, ke saya, ke Hans, atau ke Andre, atau ke teman-teman yang bisa nge-tap yang lainnya. Dengan senang hati kami akan bantu. Lalu teman-teman, kalau misalnya teman-teman juga membutuhkan link tabulasi untuk membuat tabulasi, sekarang kalau dulu misalnya teman-teman mengenal ada yang namanya Heroku App atau Kaliko Tab, itu semua sekarang sudah berbayar, teman-teman. Jadi sekarang ada inisiatif dari Andre dan seluruh komunitas lainnya untuk membuat link tabulasi yang gratis yang bisa diakses oleh seluruh orang di Indonesia. Tujuannya untuk aksesibilitas. Boleh untuk klik link yang dikirim oleh Andre nanti ketika teman-teman ingin request, ingin membuat link tabulasi untuk kompetisi teman-teman semua. Mungkin sekian presentasi penjelasan dari kami mengenai tabing principles and practicals. Kalau sekiranya ada pertanyaan, teman-teman boleh bertanya secara langsung, tapi kalau mengingat waktunya sudah 16.32 dan jam 5 kita akan mulai untuk sesi selanjutnya. Mungkin kalau misalnya masih ada pertanyaan lebih lanjut, nanti boleh ditanyakan di grup, lalu nanti boleh tag saya atau Hans. Nah, tapi untuk sekarang apakah mungkin kita bisa jawab satu pertanyaan, Hans? Andre, ada waktunya kah untuk satu pertanyaan? Oke, karena masih ada waktu, kita akan tunggu sampai 12.45. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand aja, boleh langsung chat di text box saja. Kita akan tunggu sampai 16.35. Kalau sampai 16.35 ternyata tidak ada pertanyaan, kita sudahi sesinya, istirahat untuk lanjut ke sesi selanjutnya. Gitu. Oke, karena kelihatannya dari teman-teman juga udah nggak ada pertanyaan juga. Nanti, oke, ada nih satu, Hans. Boleh dijelaskan dari Karyo Tandoko, boleh dijelaskan singkat saja bagaimana untuk perebutan juara 3 dan mengatur babak eliminasi dengan title pre yang umumnya akan auto proceed 8 jika break 24. Mungkin kalau untuk bagaimana membuat perebutan juara 3, karena sedikit lebih teknis, nanti akan dijelaskan oleh Hans, if that's okay. Tapi untuk berkaitan dengan babak eliminasi dengan title pre, yang mana sepertiganya akan lanjut proceed ke babak selanjutnya, itu kalau dari Tabikat, mereka udah bisa atur secara langsung. Jadi ketika di input break size-nya 24 misalnya, dan itu di BP, mereka akan langsung auto generate di first elimination round-nya, itu hanya diambil dari yang 16 terbawahnya aja. Dari rank 9 sampai 24. Nanti baru di ronde selanjutnya, mereka baru include lagi tim yang lolos di ranking 1 sampai 8. Jadi itu untuk babak eliminasi dengan title pre itu bisa semuanya secara langsung ditabikat kalau misalnya sudah diinput angkanya sesuai dengan angka yang breakingnya. Kalau misalnya mengenai bagaimana perebutan juara 3 ini kalau misalnya mau dimasukkan ke tabikat mungkin sedikit lebih ribet dan teknikal karena harus memasukkan rondenya secara manual. Itu ada di bagian database-nya. Kalau misalnya nanti suatu hari, mungkin kalau dijelaskan sekarang sedikit terlalu rumit, teman-teman. Tapi kalau misalnya nanti suatu hari memerlukan untuk di-setup seperti itu, eh, boleh bertanya secara langsung aja kepada kami. Nanti we'll be very happy to guide you how to do that. Gitu. Tapi bisa cuma manual dan sedikit technical sih bagaimana cara untuk settingnya. Karena secara umum memang tidak dikenal kalau secara internasional ada yang namanya perebutan juara 3. Begitu. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Rio. Selanjutnya boleh ada lagi kah yang ingin bertanya, teman-teman?
Karena kalau tidak ada akan kami sudahi sesi hari ini. Nanti tadi as Andra has announced di atas, kami akan menyiapkan community grup kecil di dalam grup WhatsApp community ini juga. Nanti jadi teman-teman kalau ada yang ingin berdiskusi, bertanya-tanya terkait tab, boleh di situ aja langsung. Nanti saya, Hans, Andre, maupun teman-teman taber lainnya akan membantu menjawab di situ. Jadi rather than Japri, mungkin boleh di community itu aja, di grup itu aja, biar lebih cepat ada yang ngerespon juga. Gitu. Thank you. Ada lagi kah pertanyaan teman-teman? Oke, Hans mungkin mau jawab pertanyaan dari IPAS, Hans. Kak, apakah ada metode impor data sekaligus namun melalui simple importer? Mungkin boleh jawab singkat. Apakah ada? Iya. Apakah mudah? Jawabannya tidak. Karena kalau dari aku pribadi juga masih belum bisa buat ya. Karena sebenarnya kalau teman-teman baca di Tabicat yang read docs-nya itu udah dijelaskan alternatif apa yang bisa dilakukan. Teman-teman bisa menggunakan API, misalkan untuk mengkoneksikan database yang teman-teman punya atau misalkan Excel sheet yang teman-teman punya langsung ke Tabicat dan lalu disesuaikan saja dengan keperluan teman-teman. Tapi itu memerlukan pengetahuan mengenai sedikit programming lah untuk membuat program tersebut. Ada juga yang menggunakan konsol dari Heroku, yang mungkin sekarang juga sudah tidak aksesibel ya, karena sudah tidak menggunakan Heroku sebagai Heroku pribadi sebagai platform. Jadi untuk sekarang, kalau misalkan teman-teman belum bisa istilahnya membuat importer sendiri dengan API ataupun dengan konsol Heroku, memang yang paling mudah adalah import manual sih. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Kalau misalkan apakah ada ya ada. Apakah saya bisa membantu membuatnya? Belum tentu bisa kalau saya. Ya kurang lebih begitu. Siap. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan yang lain? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lain ya. Mungkin kalau kayak gitu bisa disudahi. Sekian yang dapat saya dan Lala sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan semoga juga bisa bertemu lagi di kesempatan lain kali. Terima kasih dan selamat sore. Thank you semuanya.